Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي رسول بعد أما بعد يا أيتها الطالبات أعزني الله وإياكن صباح الخير أهلا وسهلا ومرحبا بحضوركن بعبر إنترنت عسى الله أن يسهلكن جميعا. نواصل دراستنا يعني المطالعة. قد وصلنا تحت الموضوع من هدايات القرآن في الإحسان إلى المرأة, yaitu petunjuk-petunjuk Al-Quran, petunjuk-petunjuk dari Al-Quran agar berbuat ihsan kepada wanita. Terakhir kita telah sampai yaitu yang ke-8. Adapun yang ke-9 kita baca hari ini, yakni na'a 'alal musyrikina kirahiyatihim lil untha wa dhammahum ghayatadz dham. Orang-orang musyrikin telah dikritiki atau dicela, atau bisa juga maksudnya bahwa Al-Quran telah mencela dan mengkritiki orang-orang musyrikin karena mereka orang-orang musyrikin yaitu membenci dengan kelahiran seorang wanita. Wa dzammahum ghayatadz dzam. Kemudian dia mengkritiki itu dengan tujuan menfitnahnya, atau kritikan itu bisa menyebabkan fitnah bagi seorang wanita. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhulla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Dan apabila di antara mereka mendapatkan kabar bil untha dengan kelahiran seorang wanita, dhulla wajhuhu muswadda, kemudian wajahnya menjadi hitam, wa huwa kadhim, dan dia dalam keadaan marah. Ini maksudnya dulu bahwa apabila orang-orang terdahulu, orang-orang kafir atau orang-orang musyrikin yang mana mendapatkan kelahiran seorang wanita, maka dianggapnya sebagai fitnah. Sebagai fitnah. Karena seorang wanita itu hanya membawa sial. Hanya seorang wanita itu tidak memberikan kebaikan. Makanya orang-orang musyrikin sangat benci sekali terhadap wanita. Tetapi Al-Quran di sini apa? Tidak demikian. Malah dengan memuliakan seorang wanita. Taib. Dan bahkan di pembelajaran sebelumnya bahwa sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dalam surat yang ada di dalam Al-Quran namanya surat An-Nisa. Enggak ada surat Ar-Rijal. Ayatnya ada, tetapi suratnya tidak ada. Masya Allah. Inilah Islam. Datang dengan membawa kebaikan. Menolong, memuliakan harkat dan martabat yaitu seorang wanita. Kemudian selanjutnya, Al-Ashir. Haddara ghayatut tahdzir man ramiyal mu'minat al-muhsunat ma hunna bari'at minhu. Al-Quran memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang menuduh seorang wanita yang beriman, wanita yang baik. Kemudian apa tuduhannya itu merupakan tidak benar atau salah. Nah, jadi Islam membela seorang wanita yang muslimah, yang mukminat, ya,
yaitu memberi peringatan keras kepada seorang yang mana menuduh wanita-wanita mukmin yang tidak bersalah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang telah menuduh, ya kan, yarmuna, menuduh al-muhsanat, wanita-wanita yang baik, thumma lam ya'tu, kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 persaksian, fajliduhum, maka deralah mereka dengan 80 dera. Wala taqbalu lahum, dan janganlah kalian menerima persaksiannya, ya, persaksian mereka abadan, selamanya. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Masya Allah, sampai Al-Quran membela kepada seorang wanita apabila ada seorang, ya, yang mana menuduh seorang wanita yang beriman, wanita yang baik, ya, yang mana tuduhannya itu tidak benar atau tidak bisa memberikan persaksian 4 saksi, maka orang yang menuduh itu agar didera. Mana didera? Didera itu dicambuk sampai 80 kali. Ya, Masya Allah. Seginilah Al-Quran membela seorang wanita. Jadi Al-Quran itu tidak merendahkan seorang wanita. Baik. Kemudian selanjutnya lagi. Dari min hidayatil Quran fi ihsani ilal mar'ah. Ya, dari petunjuk-petunjuk Al-Quran agar berbuat baik kepada seorang wanita. Selanjutnya yaitu yang ke-11, bayyana anna zawaja min ayatillahil azimah allati yatahaqqaqu biha as-sukun wal mawaddah war rahmah. Al-Quran menjelaskan tentang pernikahan, bahwa pernikahan itu merupakan min ayatillahil azimah, merupakan suatu tanda yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana untuk merealisasikan dari tanda-tanda kekuasaannya Allah itu, yang mana adanya merasa tentram bagi orang yang menikah. Kemudian wal mawaddah warahmah, yaitu kasih sayang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dari tanda-tanda, maksudnya tanda-tanda kekuasaannya Allah adalah bahwa Allah menciptakan kalian dari diri kalian, yaitu azwaja, berpasang-pasangan, ya, dari jenis kalian agar berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha, agar mendapatkan, ya, kepadanya, yaitu berupa atau menjadikan kalian mawaddah, akan menjadikan kalian yaitu tentram, ya, kepadanya, dan menjadikan kalian yaitu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda-tanda atau ayat-ayat, ya, atau kekuasaan, ya, kekuasaan Allah maksudnya, ya. Hal yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang atau kaum yang berfikir. Masya Allah. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu luar biasanya Islam menghargai seorang wanita, menjaga harkat dan martabat kaum wanita, yang mana menghargai kemudian mensamaratakan kedudukan kepada seorang wanita. Cuma mohon maaf untuk masalah apa itu, kebaikan, itu disamaratakan semua.
ya kan? Semuanya ada kelebihan dan ada, bahasa kita ada plus dan minusnya. Memang seorang wanita itu adalah diminta untuk betul-betul berbakti kepada orang tuanya. Setelah dia menikah, maka dia berbaktinya pindah kepada seorang suaminya. Apapun, dia harus menerima dengan keadaan suaminya. Dan dia harus bersabar atas semua kekurangan suaminya. Walaupun dia orangnya pintar, maksudnya si wanitanya berpendidikan tinggi, kalau di luar sana yaitu mungkin istrinya seorang dokter, suaminya seorang biasa saja. Atau mungkin dalam kedudukan kemiliteran, walaupun istrinya itu seorang komandan, ya, suaminya itu seorang prajurit, maka tatkala itu di rumah dia tetap untuk apa? Berbakti kepada suaminya. Tidak boleh, wahai saya komandan, kemudian dipanggil di rumah komandan, tidak bisa, ya. Atau mungkin dokter, mentang-mentang suaminya tidak dokter, harus dipanggil dengan Bu Dokter, kemudian harkatnya lebih tinggi, tidak. Apapun jabatanmu, apapun kepintaranmu, apapun kelihayanmu dalam berbagai masalah, kalau Anda sebagai istri, maka semua harus taat kepada seorang suami. Tetapi apabila seorang anak, maka yang dia utamakan adalah dengan ibunya. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya kan, yang mana ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, siapakah orang yang saya berlaku baik kepadanya di dunia ini? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ummuk, ibumu. Thumma man? Kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuk. Thumma man? Kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuk. Baru yang selanjutnya Rasulullah mengatakan abuk, yaitu bapakmu. Jadi derajatnya seorang ibu itu 3 kali, 3 dibanding 1 dengan bapak. Tapi seorang anak dia apa? Hak dan kewajiban berbuat baik yang paling utama adalah kepada ibumu. Kepada seorang ibu, Masya Allah. Luar biasa kan Islam mengatur ini. Semua dimuliakan. Semua sangat dimuliakan. Taib. Kemudian selanjutnya yang ke-12 adalah wad'ul dhuwabit al-muta'alliqah bitulaqi wal iddati wasyuhudi wan nafaqati halil firaq ila ghairi dhalik. Yang mana Al-Quran memberikan batasan-batasan atau kaidah al-muta'alliqah yang berkaitan dengan cerai, kemudian masa iddah, kemudian persaksian, kemudian nafkah, kemudian yaitu yang berkaitan dengan perceraian, ila ghairi dhalik, dan yang lain sebagainya. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatur di dalam Al-Qur'an yaitu apa? Berkaitan dengan apa? Cerai. Ini cerai itu bukan main-main. Makanya Al-Qur'an menghargai apa? Seorang wanita. Ya. Tatkala seorang wanita dicerai, maka tidak semena-mena langsung pulang ke rumah orang tuanya. Yang mana seorang wanita masih mempunyai yaitu hak-hak di dalam nafkahnya juga. Kemudian tatkala menceraikan, yaitu harus dengan cara yang ma'ruf. Kemudian apabila dia rujuk kembali pun dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Tidak boleh menzalimi tatkala marahnya. Tatkala bahagia senang berbuat baik, tapi tatkala zalim apa? Mereka menzalimi, ya. Tatkala dia marah dia menzalimi. Makanya jelas seorang suami, anak-anak sekalian yang mana yang tahu dengan yang beragama, boleh banyak sekali orang yang beragama itu kaya juga banyak. Tetapi ingat, kalau kalian itu mencari orang-orang yang tidak berilmu, maka bahagianya kalian dimanfaatkan, tatkala marahnya dia menzalimi kamu. Kalau orang yang berilmu, tatkala bahagia dimuliakan, senangnya dengan kalian dimuliakan. Kemudian tatkala dia marah, dia apa? Tidak menzalimi kalian. Itulah. Ya, berkaitan dengan perceraian, masa iddah, ya kan? Masya Allah. Kemudian persaksian di sini
yaitu apabila seorang mukmin dituduh, jangan kemudian yang menuduh ini tidak membawa yaitu 4 saksi, maka orang yang ngomong ini, yang menuduh ini, maka didera 80 kali. Menghargai seorang wanita. Kemudian masalah nafkah. Nafkah itu haknya seorang suami. Tetapi kalian harus bersabar karena nafkah itu kemampuan seorang suami. Ya, ingat, seorang suami. Jangan kalian meminta yang di luar kemampuan suami. Insya Allah kalau orang yang berilmu, orang yang baik, tatkala dia mempunyai rizki yang luas, dia akan memberikan yang luas juga. Tatkala yang sempit, dia akan berusaha semaksimal mungkin akan memberikannya. Kemudian apa? Tentang masalah cerai. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Masya Allah. Karena cerai sangat rumit sekali. Baik. Selanjutnya, untuk yang terlahir, yang berkaitan dengan yaitu haddada adaduz zawaj liman aradat ta'adud bi arba'i niswah ba'da'an kana mutlaqan wa syaratahu bil adl. Yaitu Al-Quran memberikan batasan jumlah istri bagi orang yang berpoligami dengan 4 perempuan. Nah, tidak boleh, ya kan, lebih dari itu. Setelah yang mana dia mutlak memperistri 4. Jangan nggak ada apa, tidak ada lebihnya. Maksimal itu 4. Dan syaratnya agar dia bisa mampu berbuat adil. Karena dulu seorang di zaman dahulu sebelum kenal Islam, mereka orang laki-laki menikah itu bukan hanya 4. Rata-rata bisa 10, 20, dan bahkan yang viral orang Madura di zaman sekarang aja sudah sampai 100 istrinya. Di dalam Islam melarang. Kemudian yang lebih dari 4 itu agar diceraikan. Untuk menghargai seorang wanita. Ya, yang mana dia seorang laki-laki mudah menceraikan lagi seorang istri, tidak berbuat semena-mena. Agar tidak berbuat semena-mena tatkala dia ada batasnya. Berpikir tatkala dia masa idahnya atau ketika menceraikan seorang istri. Coba kalau banyak, dia gonta-ganti pasangan sehingga dia menzalimi seorang wanita. Islam mengatur di sini. Kalau pengen nikah ya udah maksimal 4. Lebih dari itu maka diharamkan cerai seorang wanita, cerai wanita-wanita yang lainnya. Nah, zaman dahulu aja sudah, di zaman sekarang aja itu seperti itu, apalagi di zaman dahulu lebih parah. Yang penting bagi orang yang berpoligami, maka Islam memberikan syarat yaitu agar berbuat adil kepada seorang wanita tersebut. Masya Allah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fankihu, nikailah, ma tabalakum, wanita-wanita yang baik buat kalian, ya, yang kalian cenderungi, yang kalian sukai, ya, yaitu mathna, boleh 2. Masya Allah, Al-Quran mengaturnya langsung 2 loh ya. Ya, kemudian ini bukan, tetapi jangan sampai nanti kalian dimanfaatin seorang laki-laki. Lihat, ini dalilnya, nikailah kalian yang kalian sukai, yang kalian cintai bagi kalian, ya, yaitu apa? Mathna, 2, langsung nikah 2, tidak, ya. Ini lihat bahasa, inilah sangat indahnya bahasa Al-Quran. Ya, saya ulang sekali lagi, nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai, yang kalian bercenderung senang kepadanya, mathna, yaitu apa? 2, kemudian 3, kemudian 4. Fa in khiftum, apabila kalian khawatir atau merasa takut, ya, tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, maka 1 saja sudah cukup. Masya Allah. Al-Quran bahasanya mengagungkan dahulu, jebret. Tetapi apa habisnya memberikan syarat. Bukan nikahilah wanita 1 saja. Tidak, tapi apa? Diagungkan dahulu. Nikahilah wanita 2, 3, 4, 4, maaf ya. Kemudian apa? Apabila kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka 1 aja sudah cukup. Masya Allah. Inilah bahasa Al-Quran anak-anak sekalian. Taib. Dan ini adalah merupakan suatu contoh, ya, permisalan yang ada di dalam Al-Quran, ya, petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran,
yang mana berkaitan dengan agar berbuat ihsan, berbuat baik kepada seorang wanita. Aturan-aturan yang atau batasan-batasan ini seharusnya harus dipegang, harus dipraktekkan tatkala bermuamalah kepada seorang wanita, ya kan? Kemudian selanjutnya yang mana Al-Quran itu di dalamnya ada hikmah, hikmah yang adil, petunjuknya yang lurus, yang mana tidaklah disiplin di dalam aturannya apabila kita ini harus apa? Berpegang teguh kepada Al-Quran, berkeinginan yang kuat untuk melakukannya. Yang mana Al-Quran itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui dengan keadaan kondisi makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sangat adil dengan syariat-syariatnya. Tidak ada satupun yang terzaliminya. Mungkin itu aja anak-anakku sekalian pada pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.